Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan manajer Rumah Sakit Adina yang saya banggakan dan saya cintai karena Allah. Dalam 30 menit ke depan saya akan menyampaikan pengantar framework 5A, teori Kotler 7P dan service blueprint. Ya. Bagaimana cara kita, cara Anda melihat pasien akan berubah. Bukan lagi sekedar melihat orang yang datang, dilayani, lalu pulang. Tapi perjalanan yang menentukan apakah dia akan kembali atau akan hilang selamanya. Pertanyaan sederhana untuk kita bersama. Kemana perginya 69 pasien kita? Dari 100 pasien yang kita layani, hanya 31 yang merekomendasikan RSIA Adina kepada orang lain. Artinya, mayoritas pasien kita diam dan tidak mau kembali. Mereka tidak komplain, tidak marah, tidak bikin keributan. Mereka hanya memutuskan untuk pindah ke rumah sakit sebelah. Sungguh, ini merupakan data yang harus kita cermati bersama-sama. Untuk memahami itu, kita butuh 3 alat ini. Yang pertama, framework 5A. Satu alat dari marketing yang digunakan untuk membaca perjalanan pasien kita. Mulai dari kesadaran dia, kemudian keingintertarikan mereka, pertanyaan-pertanyaan mereka, sampai akhirnya mereka datang berobat kepada kita, dan sampai akhirnya mereka mau merekomendasikan kepada orang lain atau keluarganya. Kemudian ada framework yang lain, 7P dari Kotler. Ini untuk introspeksi ke dalam pelayanan kita, mengaudit kualitas layanan kita dari produknya, dari harganya, dan 5P yang lain. Kemudian service blueprint, kita akan memperbaiki sistem di balik layar dari pelayanan-pelayanan yang ada. Harapannya adalah 3 framework ini mampu membantu kita meningkatkan kepercayaan dan kebahagiaan dari pasien-pasien kita. Sehingga kita berharap pasien-pasien loyal dan setia kita meningkat, bahkan tidak hanya loyal, tetapi mereka sukarela, bahkan inisiatif untuk menceritakan kebaikan-kebaikan yang ada di Adina ini ke keluarga sekitar mereka. Selanjutnya, kita jelaskan di framework 5A. Ini adalah peta di mana pasien kita hilang. Perjalanan pasien itu tidak dimulai di IGD, tetapi dimulai di saat mereka ingin tahu
Rumah Sakit Adina itu. Di saat mereka mendengar nama RSIA Adina, di saat mereka membuka laptop, di saat mereka membuka HP-nya, mencari lokasi yang dinamakan Rumah Sakit Adina, di saat mereka mencari IG, mencari YouTube, mencari TikTok, rumah sakit yang sering memberikan edukasi-edukasi yang baik itu. Kemudian dari situ mereka mulai tertarik dengan konten-konten yang ada, mulai tertarik dengan informasi-informasi yang ada. Kemudian barulah mereka kemudian berani untuk bertanya karena dorongan kebutuhan dari keluarganya. Ingin bertanya, jika kemudian mereka mendapatkan kebahagiaan, kepuasan, maka mereka akan berlanjut untuk daftar. Dan kemudian mereka datang untuk dilayani. Sayangnya, proses ini sempat ada keretakan. Data layanan kita menunjukkan 30,9% pasien yang bisa merekomendasikan kepada keluarganya. Padahal target kita 40%. 40% pasien yang sudah dilayani harusnya bisa merekomendasikan kepada keluarganya. Pasien memang sudah dilayani dokter dengan baik, tapi saat pulang mungkin kasir lama, antri, atau tidak ada antrian, tapi sayang tidak ada senyuman. Pengalaman terakhir itulah yang diingat. Atau mungkin kasir sudah senyum, tapi jangan-jangan tukang parkir di depan kurang senyum dan berkesan yang kurang menarik bagi mereka, sehingga mereka tidak rekomendasikan. Nah, sekarang kita juga harus melihat ke bagian dalam. Mengapa mereka hilang? Kita harus bersama-sama mengaudit 7P dari pelayanan kita. Kita sering berpikir, masalahnya ada di medis. Padahal kenyataannya tidak. Layanan medis kita itu bagian dari salah satu bagian dari 7P yang membangun di dalamnya. Yang paling menentukan kita lihat di P5 people, ada empati dan komunikasi staff. Proses, ada kecepatan, alur dan koordinasi. Pemasaran yang terbaik sebuah rumah sakit bukan di brosur tapi di perilaku staf dan mulusnya proses pelayanan. Karena itu yang akan membangun P yang ketujuh, physical evidence atau fasilitasnya. Dokternya bagus, tapi perawat tidak menjelaskan dengan empati. Atau alurnya muter-muter, sehingga pasien dibuat seperti setrikaan, maju mundur, maju mundur. Sekali lagi, marketing terbaik rumah sakit bukan pada brosur, tetapi ada di perilaku staf dan kelancaran sistem. Kita harus berani mengintrospeksi diri dalam kurun waktu yang saat ini ada, apakah produk kita ini cukup bersaing di Wonosobo? Apakah harganya cukup kompatibel? Atau tempatnya, apakah ada yang perlu diperbaiki, perlu di-refresh, agar suasana rumah yang menghadirkan kebahagiaan pada pasien itu bisa dirasakan, gitu. Ataukah program promosi yang masih kurang? Ini semua adalah bagian pekerjaan yang akan kita lakukan dalam manajemen di rumah sakit. Jika kita gabungkan antara metrik 5A, perjalanan pasien, dan 7P, kondisi real pelayanan kita, saat ini pasien kita ada hambatan, ada bottleneck antara action sama advocate. Dan itu dua-duanya ada pada P5 dan P6. Ini yang sedang
kita fokuskan untuk perbaikannya dalam 3 hari ke depan. Kita mulai melihat pola masalah, bukan masalah besar, tapi ratusan momen-momen kecil yang kalau tidak terorkestrasi dengan baik akan merusak pengalaman dari pasien. Contoh, jika front office tidak senyum, atau perawat memanggil namanya tanpa kontak mata yang jelas, dokter tidak closing diagnosis dengan jelas, kasir tidak menjelaskan biaya dengan transparan, itu hal-hal kecil, tapi efeknya berdampak pada pengalaman yang kurang menyenangkan pada pasien dan keluarganya. Ini pertanyaan terbesar kita hari ini. Mengapa layanan medisnya sudah bagus, niat stafnya sudah tulus, tapi pasien tetap merasa pengalamannya buruk? Kenapa? Karena pengalaman pasien tidak ditentukan oleh niat staf, tapi pengalaman pasien ditentukan oleh sistem yang kita bangun bersama-sama. Saya ada contoh yang cukup menarik untuk kita cermati bersama. Rumah sakit itu seperti panggung wayang kulit, di mana pasien hanya fokus melihat pergerakan wayang di balik layar. Pergerakan wayang yang ada di atas layar putih. Kalau kita cermati, layar putih ini seperti tampilan depannya, panggung pertunjukannya. Sedangkan di belakang itu ada dalang yang memainkan pergerakan wayang satu persatu. Pergerakannya mengikuti irama gamelan dari tim gamelan dan tim sinden yang menyanyikan lagunya. Cerita dari dalang dilantunkan seiring dengan musik dan pergerakan dari wayang. Begitu terorkestrasi dengan baik, sehingga akan menambah kedalaman alur cerita, menambah kesaduhan, dan menambah pengalaman dari penonton yang melihat. Mungkin pasien hanya bisa melihat polinya sudah buka, tetapi pasien masih belum melihat apa yang harus disiapkan jika poli itu siap melayani pasien. Perekam medis, menyiapkan berkas-berkasnya, perawat menyiapkan seluruh perangkatnya, menyiapkan sistem antriannya, bersiap mengukur tensi, berat badan, suhu, kasir bersiap menyiapkan uangnya, satpam bersiap menyiapkan tempat tunggu, dan juga parkir pasien, seperti itu. Semua support system ini sangat berpengaruh pada pengalaman dari pasien. Bayangkan, bila gamelannya sumbang atau dalangnya mendadak datang terlambat, maka pertunjukan wayang itu tidak bisa dimulai atau tidak bisa dinikmati. Pertunjukannya malah hancur. Betapapun indahnya bentuk wayangnya. Dokter sudah bagus sistem antriannya, tapi sistem antriannya kacau. Tentu saja pasti pasien akan banyak memunculkan emosi-emosi dan pengalamannya akan semakin buruk. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, filosofi panggung wayang kulit ini yang kemudian kita angkat nanti dalam sebuah teori servis publik.
untuk membuat cerita pelayanan rumah sakit yang menarik dan berkesan kepada pasien, kita perlu membongkar service blueprint terdiri dari 5 lapisan, physical evidence, semua hal yang bisa disentuh, dilihat oleh pasien dan keluarganya. Bisa berupa fasad ruangan, bisa berupa sign ruangan, nomor antrian, ruang tunggu, TV hiburan, TV display monitor, antrian, semua hal yang bisa disentuh dan bisa dilihat oleh pasien, oleh keluarganya namanya physical evidence. Lapisan yang kedua, itu ada customer action, yaitu langkah nyata dari pasien, mulai dari parkir, kemudian daftar, sampai dengan konsul. Ya. Nanti kita tambahkan untuk customer action ini, kita tidak hanya mulai dari parkir. Saat ini kita tambahkan mulai dari pasien mencari informasi rumah sakit. Gitu. Karena dengan era media saat ini, banyak customer kita yang tidak harus datang ke lokasi, mereka sudah bisa mengakses informasi rumah sakit. Maka ini harus kita siapkan. Sampai kemudian mereka datang, melakukan konsultasi, pembayaran, pembelian obat, dan kemudian pulang, sampai kemudian sampai di rumahnya kembali, ini merupakan customer action yang harus kita perhatikan, kita bangun skenarionya agar mereka mengalami sebuah pengalaman yang membahagiakan di Rumah Sakit Adina. Lapisan yang ketiga, itu namanya front stage, yaitu staf yang bertatap muka langsung kepada pasien. Mulai dari security, front office, perawat, bidan, dokter, farmasi, laborat, radiologi, kemudian tim gizi, ya, itu semua adalah front stage. Kemudian lapisan yang keempat itu backstage, yaitu semua tim atau proses yang berada di balik layar, tidak terlihat tetapi sangat besar peranannya. Tim keuangan, tim SDI, tim marketing, sarana prasarana, driver, ya, yang tidak bertemu langsung kepada pasien tapi siap membackup tim yang ada di front stage. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sistem dan alat yang bisa mensupport proses itu berjalan dengan baik. Software rumah sakit, standar operasional prosedur pekerja, kemudian mesin antrian, ini semua akan mempercepat, akan mempermudah pelayanan dari front stage kepada pasien. 5 lapisan service blueprint ini dipisahkan oleh 2 garis, yaitu garis yang disebut dengan garis interaksi. Di sini nanti kita akan coba petakan garis interaksi ini, mana saja hal-hal yang harus disiapkan oleh pegawai front stage kita di saat berinteraksi dengan customer action. Kemudian yang kedua adalah garis visibilitas, di mana garis ini, di balik garis ini sudah tidak terlihat aktivitas dari tim rumah sakit, tetapi sangat hasilnya, dampaknya sangat berdampak pada front stage. Mari kita kasih contoh, misalnya perjalanan Bu Rina yang melakukan antenatal care pertama. Bu Rina 28 tahun dengan hamil 10 minggu baru pertama kali datang ke RSI Adina, RSI Adina.
Kemudian fisikal yang dia dapatkan menurut pasien ya, lobi bersih, ruang tunggu poli, bagaimana, kemudian sampai nota pembayarannya seperti apa. Actionnya saat dia datang di lobi, beliau masuk ke lobi, kemudian dia bertanya ke FO, kemudian konsul USG, kemudian dia melakukan pembayaran. Kalau kita perhatikan saat beliau masuk di lobi, dia ketemu dengan tenaga siapa saja. Kalau ada security, mungkin dia ketemu dengan security. Maka di sini ada titik aksi, ya, titik aksi atau dinamakan dengan touch point, titik ketemu antara pasien dengan pegawai kita. Perawat panggil nama, nah ini ada ketemu lagi. Kemudian dokter mengedukasi, konsultasi dengan pasien itu juga ada titik touch point, titik pertemuan. Kasir tersebut, kasir sebutkan total biaya, ini juga ada touch point. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat backstage-nya. Saat pasien datang menanyakan tentang jadwal dokter, maka Pronopis mengecek jadwal dokter yang update. Kemudian perawat menyiapkan form. Kemudian alat USG dipanaskan. Kemudian dari kasir, sistem billingnya berjalan dengan lancar. Nah, ini kita pisahkan. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu juga bisa menentukan tim backstage ini sangat berpengaruh untuk membackup front stage yang mana. Apakah saat pemanggilan pasien ataukah saat pemeriksaan pasien? Nah, ini yang harus kita teliti bersama-sama. Kenapa sih kita harus menggunakan tiga alat ini? Sekali lagi, tiga alat ini kita gunakan agar layanan kita menjadi lebih baik. Masing-masing punya fungsinya. 5A untuk mengetahui jalur mana yang terjadi kebocoran, 7P untuk mengetahui standar apa yang harus dinilai di setiap titiknya. Blueprint ini harapannya masing-masing titik itu harus bisa menggambarkan mutu rumah sakit, bahagiamu, bahagiaku. Apakah interaksi titik di pada titik poin, touch point tadi, titik sentuh tadi, itu bisa menghasilkan sebuah kesan bahagia pada pasien. Jika sudah, maka kita berarti bisa mendeliver, merubah slogan bahagiamu, bahagiaku itu menjadi sistem yang terukur oleh yang dikerjakan oleh tim rumah sakit. Mulai hari ini, kita ubah cara kerja kita. Kita akan membangun bersama blueprint ini dalam 30 hari ke depan. Anda akan mengajarkannya ke tim Anda. Saat ini, teman-teman yang terpilih MM dan FLM yang ikut di pelatihan Service Blueprint RS Adina dalam 3 hari ke depan, ini menjadi orang-orang yang akan menjadi guru teladan di unit masing-masing. Hari ini kita akan membuat perjalanan, peta perjalanan dari pasien. Kemudian hari kedua kita akan menyiapkan blueprintnya. Dan hari ketiga baru masing-masing dari kita akan menyiapkan rencana tindak lanjut yang akan kita kerjakan untuk tim kita. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini pasien tidak kembali, bukan karena mereka tidak butuh kita, tapi karena pengalaman mereka tidak cukup membahagiakan untuk diulang kembali. Untuk itu, itulah tugas kita bersama, menciptakan kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh pasien dan keluarganya di Rumah Sakit Adina, sehingga itu akan menjadi kebahagiaan kita bersama. Demikian penjelasan awal pengantar untuk workshop Service Blueprint di Rumah Sakit Adina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.